eh, apa arti dari sebuah kesimpulan daripada Anda hanya menuliskan gagal atau terima H0, gagal tolak H0 atau tolak H0 seperti itu. Nah, statistik inferensia tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan berbasis data, kemudian diolah sedemikian rupa. Anda sudah membahas berbagai estimasi parameter dan pengujian satu populasi, ya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pengujian dua populasi sambil mengukur pemahaman Anda, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu apa yang dimaksud dengan parameter, ya. Apa yang dimaksud dengan parameter? Yang menjawab boleh, siapapun boleh menjawab atau Bu Yeni tunjuk, ya. Barangkali ada yang ingin menjawab yang dimaksud dengan parameter itu contohnya apa saja. Juga parameter yang diuji itu proporsi. Contohnya misalkan di masa pandemi ini kepingin tahu apa Jawa Timur kan Bu Kofifa sama Bu Risma di Surabaya gitu kan. Itu kan sangat gencar melakukan tes rapid test. Ya, tujuannya adalah supaya tahu di mana banyak yang terkena, kemudian pemetaan zonanya menjadi jelas gitu. Lalu kepikiran nih muncul, kalau misalkan persentase yang sembuh di Surabaya dengan di kota lain, misalkan Gresik atau Mojokerto di Jawa Timur itu sama atau berbeda? Kalau berbeda, apakah karena peranan pemerintah atau tidak? Nah, itu muncul lagi another hypothesis, ya. Tapi parameter yang diuji adalah parameter yang terkait dengan proporsi dan seterusnya dan seterusnya. Atau misalkan kalau yang min kan kepingin min terkait dengan nilai rata-rata, kita kepingin tahu rata-rata jam yang dihabiskan oleh siswa SD sampai ke mahasiswa berbeda atau tidak, ya. Kalau varians kepingin tahu bagaimana fluktuasi nilai antara teman-teman yang mengikuti perkuliahan offline atau perkuliahan daring seperti ini. Nah, by the way, Bu ini kepingin tanya ya, kalian lebih suka kuliah daring seperti ini atau offline ketemu ya? Stefani? Stefani? Seperti yang disampaikan Bu ini tadi, bahwa ketika kita ingin menguji apakah ada fluktuasi atau variasi nilai yang cukup berbeda ketika mahasiswa mengikuti daring dan mengikuti offline. Nah, itu another pernyataan atau another hipotesis lain atau rasa ingin tahu yang kemudian akan diikuti dengan pengambilan data, rasa ingin tahu yang diwujudkan dalam hipotesis kemudian diikuti dengan pengambilan data dan proses checking, ya. Seperti itu. Pengujian dua populasi itu membahas bagaimana menguji dua populasi, ya, parameter pada dua populasi, ya. Oke. Nah, nanti Anda akan membahas berbagai pengujian terkait dengan min, proporsi, dan varians, ya. Jadi, membantu Anda selama UTS. Kalau ketemu soal, pertanyaannya itu, ini pengujian hipotesis atau bukan, ya. Ada satu lagi nanti bahannya di minggu ke-6 dan ke-7 itu berbicara tentang korelasi, ya. Korelasi, regresi. Itu satu materi yang cukup penting juga di dalam industri 4.0 karena berbicara tentang bagaimana bisa menggunakan satu garis linear untuk memprediksi data berikutnya. Itu biasanya big data atau machine learning gitu ya. Tapi kita belajar yang sederhana yaitu regresi. Nah, ketika Anda mendapatkan soal, Anda memilah ini regresi, korelasi regresi atau pengujian hipotesis. Kalau dia pengujian hipotesis, Anda bagi lagi ini satu atau dua populasi.
ketika satu atau dua populasi ini pengujian mean, proporsi atau variance. Itu tipsnya ya untuk mengenali soal gitu ya, untuk mengenali soal. Nah, cara mengenali soal di UTS itu akan sama ketika Anda mengerjakan tugas akhir, Anda juga akan di face problem ya. Oh, apa data saya seperti ini, harusnya saya pakai pengujian seperti apa. Nah, pengujiannya nanti akan diberikan kepada Anda mean, proporsi dan variance seperti yang disampaikan Nadia tadi. Dan yang kedua adalah populasinya atau dua populasinya itu berhubungan atau berkaitan ya. Kita sebut sebagai independent or related population. Sehingga nanti di sini Anda akan mengenal istilah yang kita sebut sebagai populasi berpasangan ya, biasanya untuk min ya, untuk pengujian min populasi uji, saya ulangi dulu, uji biasanya untuk parameter min populasi berpasangan atau independen, atau uji min populasi independen ya. Oke. Nah, ini kemampuan Anda juga harus terukur, Anda bisa membedakan ini pengujian berpasangan atau tidak ya. Ini krusial untuk materi yang terkait hari ini dan minggu depan ya. Tapi nanti saya yakin beberapa latihan Anda menjadi paham ya. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat bahwa pengujian dua populasi ini bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti ini ya, beberapa pertanyaan seperti ini yang bisa dikaitkan dengan tugas akhir ya. Nah, misal contoh yang sebelah kiri, Bu ini pernah meneliti terkait dengan e-commerce tapi belum sampai ke menguji laki-laki dan cowok atau cewek mana yang belanjanya lebih banyak gitu ya, lebih banyak. Tapi informasi ini menjadi hasil hipotesis dan hasil pengujian ini menjadi signifikan berarti bagi pengelola e-commerce ya. Hasil penelitian dari mahasiswa bimbingan Bu Yin itu hanya sampai ke e-commerce tertentu yang lebih didominasi cowok ya, e-commerce tertentu yang didominasi cewek ya. Mungkin Anda juga punya pengalaman ya. Saya tanya kepada Nicholas pernah menggunakan e-commerce apa saja? Iya Bu, ada Tokopedia Bu. Ya, Tokopedia. Menurut Nicholas, Tokopedia itu didominasi female or male customer? Kurang tahu ya Bu ya, soalnya jarang pakai juga. Oh ya, oke. Thank you Nicholas. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Bu Yeni ya, bukan penelitian, magang KP2, mereka itu berlomba. Jadi waktu itu ada dua tim yang berlomba men-set up e-commerce untuk sebuah usaha ya. Jadi katakanlah usahanya komputer ya. Komputer, kemudian dua tim ini kalau kerja praktek dua itu Anda harus turun ke perusahaan ya. Satu tim itu 2 orang. Jadi waktu itu ada 2 kelompok. Mereka berkompetisi membuat e-commerce yang sama untuk retail komputer tersebut, tapi undian satu kedapatan di Tokopedia dan misalkan Bukalapak ya, satunya di Shopee dan Shopee dan GID ya. JID macam-macam ya. Nah, dari hasil penelitian kerja praktik mereka berdua, mereka melakukan studi literatur, kemudian didapatkan bahwa oh ternyata Tokopedia itu customer-nya lebih didominasi cowok, dan barang yang laku dijual itu adalah dikuasai oleh barang-barang elektronik ya. Nah, itu menjadi penting loh bagi Tokopedia, gitu kan? Nah, di sisi lain Shopee itu dikuasai dominan cewek ya. Dan barang yang laku itu adalah aksesoris, pita, terus peralatan dapur dan seterusnya. Nah,
Kemudian GID. GID itu terkenal trennya itu barang asli, ya, barang asli. Nah, kalau barang asli itu kan ya elektronika identik dengan keasliannya. Siapa yang membeli laptop terus kalau palsu gitu. Sehingga informasi ini menjadi berarti ya, informasi ini menjadi berarti bagi kedua tim kerja praktik itu untuk memilih e-commerce. Kalau mereka pas kebetulan dapat Tokopedia dan GID, maka e-commerce mereka akan jalan karena produknya adalah elektronik. Sedangkan mereka yang di Shopee kan terkenal barang aksesoris murah gitu ya. Orang akan hati-hati mencari barang komputer di Shopee seperti itu. Nah, begitu juga bagi Tokopedia ketika dia punya data, oh saya kepingin tahu kalau cowok itu belanja barang A dengan cewek itu belanja barang A, berapa nilai yang dihabiskan gitu? Apakah ada perbedaan? Nah, itulah peranan kita sebagai sarjana teknik industri untuk membantu permasalahan-permasalahan seperti itu. Kalau kita mampu mengumpulkan data, misal kita kumpulkan data, keluarnya seperti ini ya, Bu ini gambarkan keluarnya seperti ini. Misalkan ini produk A, ini produk B, ini produk C, ya, dan seterusnya. Kemudian atasnya itu adalah cowok dan cewek gitu kan ya. Apa ini namanya female customer saya kasih ini male customer tanda panah ya. Ini female tanda plus gitu ya. Nah, ini berapa jumlahnya di sini? Ya, saya wakili dengan dolar ya dan seterusnya sampai datanya ke bawah. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya. Menjadi hal yang menarik bagi si e-commerce tersebut. Apakah rata-rata si yang dibelanjakan oleh si cowok ini dengan rata-rata yang dibelanjakan oleh si cewek ini berbeda atau sama? Nah, data itu kalau Anda nguji dengan statistik inferensia yang Anda pelajari di Stat 2 ini, itu menjadi satu alat informasi yang sangat berarti ya. Ya, Anda tidak memberikan informasi sampai gagal tolak H0 atau tolak H0, tapi ke kesimpulan. Sehingga di statistik inferensia ini akhir dari kesimpulan itu sangat penting. Kalau Anda sudah ngitung susah-susah sampai tolak H0 atau gagal tolak H0, ngambil kesimpulannya salah, itu di dalam UAS, di dalam ujian kita anggap bahwa Anda belum bisa mengambil kesimpulan yang relevan dengan hasil pengujian, dan itu sangat disayangkan. Ya, nanti ketika kita menemukan problem itu, Bu ini akan singgung lagi seperti ini. Ya. Nah, informasi itu menjadi berarti ya. Oh, misalkan datanya menunjukkan bahwa oh ternyata benar di Tokopedia itu untuk semua produk rata-rata cowok belanjanya lebih banyak daripada cewek gitu kan. Maka treatmentnya beda. Tokopedia atau e-commerce tersebut treatmentnya akan beda. Oh, ini pendekatan ke cowoknya, misalkan login ID-nya itu adalah cowok, dia kasih kupon-kupon yang lebih banyak biar belanja lebih banyak gitu kan. Terus kemudian macam-macam. Nah, itulah yang disebut sebagai big data ya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah Tokopedia itu diterpa isu ya bahwa data customer dia yang begitu banyak itu menjadi ini ya, menjadi bahan jualan contoh misalkan Bu ini termasuk Tokopedia, kalau masuk pasti belinya lampu-lampu untuk dekorasi dan seterusnya, latar belakangnya dosen ya, cewek, terus sudah punya anak 2 gitu, terus nanti Anda Nicholas gitu suka belinya headset gitu. Nah, mereka punya database yang cukup besar membaca perilaku konsumen, dan kalau database itu dijual itu menjadi sangat penting gitu ya. Itulah yang sekarang disebut sebagai data scientist ya, job baru data scientist. Oke. Paham ya? Kalau ada yang bertanya langsung keluarkan suara Bu ya. Ya, Nicholas mau tanya, Nadia mau tanya. Jangan ngomong saya mau tanya karena sayanya terlalu banyak ya. Karena tidak bisa bertemu dengan Anda, Bu ini tidak ingat wajah-wajah Anda gitu ya. Tadi sudah difoto. Terus suaranya agak susah untuk diingat gitu ya, sehingga biasanya saya hafal semua nama mahasiswa, tapi kalau berdasarkan nama agak susah, berdasarkan suara agak susah ya. Itu contoh yang pertama ya, bagaimana satu problem bisa diselesaikan dengan statistik inferensia terkait dengan penelitian Anda, penelitian yang nanti akan Anda jalani atau yang sudah pernah dijalani oleh kakak tingkat Anda. Kemudian yang kedua, mesin mana yang memproduksi cacat yang lebih sedikit? Ya,
Ini terutama kepada beberapa teman. Jadi salah satu mata kuliah, jadi kita punya 3 konsentrasi, kita punya 2 konsentrasi, enterprise dan supply chain, ya. Jadi kalian sekarang semester berapa ya? Semester 3 ya? Iya kah? Rata-rata semester 3. Nanti di semester 5 baru pilih konsentrasi, ya. Nanti di semester 4 sibuk bimbingan sama dosennya. Nah, bagi yang cepat itu waktu semester 4 sudah mulai ngambil mata kuliah konsentrasi, ya. Nah, 2 konsentrasi yang kita miliki ini diasuh oleh 3 laboratorium dosen. Ya, Bu, ini termasuk laboratorium yang ada di Quality and Performance Management, ya. Fokus kepada kinerja dan kualitas. Nah, salah satu penelitian yang terkait itu adalah meningkatkan kualitas perusahaan, terutama produknya, artinya menekan produk cacat. Ya, ketika kita berbicara tentang menekan produk cacat, maka kita punya data cacat di semua mesin. Katakan kita punya mesin tipe Ping, ya, tipe Ping yang ini buatan Jerman misalkan, sudah beli 10 tahun, ya, ada banyak. Terus kemudian kita juga punya mesin Yellow, ya, buatan China, sudah beli, baru beli 5 tahun gitu. Lalu kedua mesin ini menghasilkan produk yang sama. Lalu kita mau melakukan improvement, ya. Salah satu kompetensi dari sarjana teknik industri Anda nanti adalah seorang ahli di sistem dan di peningkatan sistem, ya. Nah, waktu kita melakukan peningkatan berarti kita ngukur dulu data awal. Oh, tiba-tiba muncul ini, saya kepingin tahu persentase cacat antara kelompok mesin A dan B itu sama atau berbeda. Jangan-jangan kelompok mesin Jerman itu memiliki cacat yang lebih rendah, tapi umurnya lebih panjang, 10 tahun sudah lama itu, dibandingkan dengan kelompok mesin produksi dari China yang barusan dipakai 5 tahun. Nah, itu menjadi pertanyaan yang krusial gitu ya, mana yang menghasilkan tingkat cacat yang berbeda, apakah mesin A atau B? Kalau misalkan A lebih tinggi, maka penelitian dari tugas akhir itu dia akan fokus ke A. Oh, karena sudah terbukti melalui statistik 2 ini, kelompok mesin dari Jerman dengan umur 10 tahun itu sudah tua, cacatnya lebih tinggi, atau mungkin sudah ketinggalan teknologinya dan seterusnya sehingga mengakibatkan cacatnya tinggi, maka perbaikan kita difokuskan kepada cacat yang lebih tinggi. Nah, itu menjadi salah satu tahapan awal screening yang sangat penting di dalam sebuah penelitian, ya. Oke, nah itu beberapa hal yang bisa dijawab melalui pengujian 2 populasi seperti ini. Oke? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa contoh, ya, ada beberapa contoh tadi sudah Bu Yeni jelaskan contohnya. Ini kalau untuk yang Anda sudah mulai jadi asisten belum ya? Adakah yang di sini sudah jadi asisten? Semester 3, belum boleh. Semester 4 baru boleh. Ya, kita mengencourage Anda menjadi asisten ya, tergabung di dalam LAC, Learning Assistance Center. Apa keuntungannya? Satu, waktu perwalian Anda mendapatkan privilege terpilih dulu. Ya, jadi kalau Anda masuk ke kelas yang mata kuliah A gitu, yang daftar FPP 1 ada 90 orang dari jam 9 sampai jam 4 sore itu, Anda termasuk di 90 orang tersebut. Maka cara memilihnya dari 90 orang itu dipilih dulu asisten duluan yang keterima, ya. Yang kedua baru mahasiswa angkatan semester yang berjalan atau setting NRP, baru yang ketiga yang ngulang atau yang angkatan tua gitu ya. Jadi nanti ketika Anda menjadi asisten, salah satunya adalah asisten lab DKE ya. DKE itu menarik banget ya. Ini salah satu core kompetensinya teknik industri, bagaimana kita bisa membantu perusahaan merancang dan mengubah sistem kerja ya. Contoh misalkan ada penelitian, saya lihat Bu cara kerjanya dia, ini contoh yang sederhana. Kemarin itu buat ada mahasiswa yang berada di NTT Nusa Tenggara membantu sebuah UKM perusahaan keluarganya dia, keripik pisang ya. Tapi keripik pisangnya itu dibentuk kayak wafer, menarik banget gitu ya. Bentuknya kayak wafer, jadi menarik banget gitu. Terus dia melihat bahwa sistem kerjanya dia kok pakai
pisau biasa dengan apa namanya pisau apa itu namanya alat iris ya. Jadi dia membantu perusahaan, membantu UKM tersebut mengubah yang tadi proses pemotongan pisang dari pisau biasa menjadi alat bantu iris. Nah, di situ diukur kecepatannya, kecepatan kerjanya. Nah, itu bisa dites pengujian min untuk membuktikan. Ya, pada saat tugas akhir kita ngomong usulan saya Bu lebih baik daripada kondisi awal, karena dengan mengusulkan pisau, penggunaan alat potong daripada menggunakan pisau memotong secara manual, saya menggunakan alat bantu itu ya, apa namanya, parutan gitu. Nah, itu kerjanya lebih cepat. Tapi Anda tidak bisa cuma sebatas ngomong doang gitu. Ini kerjanya lebih cepat. Tidak bisa. Anda harus melakukan satu pengujian untuk membuktikan secara ilmiah bahwa memang waktu kerja setelah menggunakan alat yang Anda rancang dengan waktu kondisi awal itu memang lebih baik. Nah, salah satu buktinya adalah pengujian min tadi, ya. Nah, ini tadi sudah contohnya. Yang efektivitas training kerja intinya sama, tapi kita berikan treatmentnya berupa training, ya. Baik, sampai di sini dulu. Sebelum Bu Yeni lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Kalau diam berarti tidak ya. Nah, baik, Bu Yeni lanjutkan. Nah, ini nanti akan Anda pelajari ya. Apa namanya? Nanti kita akan mulai dari ada 3 uji min, kemudian uji proporsi, kemudian uji varians. Ya. Terus kemudian uji min itu akan dibagi populasinya berpasangan atau tidak, ya. Nah, di bawahnya ini sudah ada masing-masingnya. Ini dinamakan statistik uji, ya, alat tesnya. Kayak kalau kita mau COVID, ya ini rapid testnya ini, ya, alat tesnya ini. Nah, untuk uji tidak berpasangan ada dibagi 2 lagi, varians diketahui dan varians tidak diketahui. Hari ini kita akan mencoba, kalau sempat, kita akan membahas yang ini, kemudian membahas varian. Sisanya minggu depan, ya. Nah, minggu depan juga ada mini tes ya, mini tes untuk pengambilan nilai. Sambil mohon maaf, ini tidak bermaksud membuat Anda depresi di tengah-tengah kuliah daring, tapi hanya kepingin mengukur saja, mengukur pemahaman Anda dan membiasakan Anda mengerjakan kuis ya. Oke, next. Nah, kita sekarang ke uji min dulu ya. Kita ke uji min. Nah, berbicara tentang uji min, maka kita akan mengenal yang disebut sebagai populasi berpasangan dan tidak berpasangan. Ya, kita pahami dulu ya cara membedakannya ini berpasangan atau tidak. Dengar penjelasan berikutnya. Nanti kita akan terakhir mana pengujian berpasangan, mana tidak. Ya. Yang pengujian yang disebut tidak berpasangan atau independen satu, dia berasal dari data source yang berbeda, ya, sumber data yang berbeda. Kemudian dia tidak berhubungan sama sekali dan dia sifatnya independen. Kemudian kalau yang populasi itu populasi min berpasangan itu berasal dari data source yang sama. Ya, dan biasanya dia dipasangkan atau merupakan pengukuran before after. Ya, Bu Yeni kasih contoh tadi yang terkait dengan tadi. Tadi itu ada Tokopedia, ya. Data female and male buyer itu Bu Yeni dapat dari Tokopedia, source-nya sama. Kemudian Bu Yeni lihat kalau untuk produk kategori A, berapa nilai uangnya female, berapa nilai uangnya male, ya. Ini namanya populasi berpasangan karena Bu Yeni lagi mengecek laki-laki dan perempuan dalam produk A di Tokopedia yang sama. We can say that ini adalah pengujian berpasangan. Ya, contohnya seperti itu.
Kemudian yang independen itu tadi data cacat ya. Jadi ini adalah kelompok mesin A yang pink tadi yang buatan Jerman yang umurnya 10 tahun. Misalkan dia mesinnya ada A1, ya A2, terus A3, kita ngukur cacatnya berapa. Lalu kita uji against dengan kelompok B. Kelompok B-nya itu adalah mesin buatan China yang baru dipakai 5 tahun. Ternyata dia cuma ada 2 mesin. Nah, ketika kita menguji perbedaan di antara dua ini betul-betul berasal dari populasi yang berbeda. Si A dari kelompok mesin yang Jerman dan 10 tahun, si B dari kelompok mesin dari China dengan pemakaian 5 tahun. Jadi ini kita sebut sebagai populasi tidak berpasangan atau independen. Ya, paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, kita akan latihan soal berikut. Anda boleh nulis jawabannya cepet-cepetan di chat, ya. Kalau mau jawab langsung, nanti aja ya, biar aktivitas di chat lebih cepat ya. Panggilannya Jakaria ya? Kusnanda. Ya, kalau saya kasih opsi. Jaki, ya. Jaki? Ya, kalau Jaki dikasih pertanyaan, apakah Anda berasal dari kelompok ekonomi menengah atas, ekonomi menengah, ekonomi bawah, pilih yang mana? Menengah. Oh ya, nah itulah yang kita sebut sebagai social economic groups ya. Jadi ini rata-rata penghasilan dari dua populasi yang berbeda. Jadi populasinya yang pertama misalkan ekonomi menengah ya versus ekonomi atas misalkan ekonomi atas di sebuah kota ya. Jadi misal Jaki sekarang di mana? Di Surabaya, Bu. Oh, di Surabaya. Oke, di Surabaya. Jadi kita Surabaya utara, selatan, barat, timur? Timur. Timur ya. Jadi misal yang pertama ini kita kepingin tahu di Surabaya Timur itu berarti di ITS sana ada food court ya, ada apa namanya East Coast ya, betul ya di situ. Nah di Surabaya Timur itu kita kepingin tahu apakah rata-rata pendapatan rumah tangga. Jadi misal Jaki turun survei di sana ya, survei 50 rumah tangga, ditanya pertanyaan pertama, Anda ekonomi menengah atau atas? Nanti dia centang atas. Terus pendapatan bulanannya berapa? Kalau nggak berani ngisi, mereka biasanya pakai kelompok ya, di atas 10 juta atau di bawah 10 juta. Atau kalau boleh angka, baru bisa diuji angka. Dia tulis ya, menengah. Orang pertama isi ekonomi atas, pendapatannya 1M. Ya. Orang kedua isi ekonomi menengah, pendapatannya 500 juta misalkan. Orang ketiga isi ekonomi menengah, pendapatannya 10 juta dan seterusnya. Itulah yang kemudian menjadi data bagi Jaki untuk menguji ya. Betul, ini jawabannya adalah tidak berpasangan atau independen ya. Independen ya. Nanti kita pakai istilah tidak berpasangan ya, tidak berpasangan. Oke, terima kasih Jaki atas ininya. Sama-sama, Bu. Ya, kemudian yang kedua, jawaban yang kedua banyak menjawab related berpasangan semua, ya. Nomor 2 rata-rata menjawab related. Oke. Nah, saya akan meminta yang menjawab nomor 2 pertama. Felix. Halo Felix. Felix? Halo, Bu. Ya, Felix coba jelaskan kenapa Anda menjawab nomor 2 itu sebagai related atau populasi berpasangan. Enggak, Bu. Itu salah. Harusnya tidak berpasangan, Bu. Oh, ya. Bagus, Felix. Kenapa? Rambutmu kok nggak pakai minyak rambut ya? Biasa pakai minyak rambut. Wah, sudah panjang banget gitu. Ya, ya, Bu. Oke, Felix. Potong. Ya, kenapa Felix jadinya tidak berpasangan? Soalnya ini kan compare nilai min SAT scores dari dua populasi yang berbeda. Yang satu di rural high school, satunya di urban high school. Betul, ya terima kasih Felix. Ya betul. Jadi ini tidak berpasangan karena sama-sama menguji nilai SAT score. SAT score itu seperti nilai UNAS ya.
mirip lah ya. Kita ngomonglah UNAS. Kita kepingin tahu UNAS di rata-rata siswa di high school, rural high school di kota dengan versus di desa. Jadi ini betul-betul populasi yang berbeda. Murid-murid yang di desa itu UNAS-nya berapa semua di rata-rata, murid-murid yang di kota itu UNAS-nya berapa di rata-rata untuk jenjang tertentu kemudian diuji. So this is tidak berpasangan, ya. Oke. Okay. Thank you Felix. Yang kemudian yang ketiga saya lanjut ke slide berikutnya ya. All chat, ini nomor 3, ini nomor 4 ya. Nomor 3 yang sudah menjawab, nomor 3. Pertama kali menjawab nomor 3 adalah Dilon. Tapi kok nggak ada jawabannya Dilon? Kevin, ya, Kevin Alexander. Kevin Alexander jawaban. Ya. Halo Bu. Ya, Kevin, mana Kevin? Belum kelihatan wajahnya, Vin. Coba ngomong dulu. Ya, itu oke, sudah. Vin, kenapa nomor 3 ini jawab independen? Saya pikir-pikir kok kayaknya related tuh. Oh, betul. Ini related atau berpasangan. Coba jelaskan kenapa. Kenapa kok ganti pasangan related? Ganti jawaban related soalnya dari satu dia mau uji material, berarti kan satu produknya dia tuh, produk yang sama. Ya gitu Bu. Ya, sol sepatu, terus jadi ada satu pasang sepatu ya, kiri dan kanan. Maaf saya gambarnya jelek ya. Ya ini kiri ya, left ya, ini right ya. Woman always right ya. Ya. Oke, ini kiri dan kanan. Jadi ini sol sepatu dari bahan A. Kan Nike kan sangat terkenal sepatunya gampang nyaman dipakai ya, nyaman dipakai. Jadi dia lagi coba ini sepatu yang sama, solnya diganti. Yang ini dikasih A, yang ini dikasih B, dikasihkan ke Kevin ya. Nanti pasangan yang lain dikasihkan ke Felix. Pasangan yang lain nanti dikasihkan ke Nadia. Pasangan yang lain dikasihkan ke ini. Nanti dilihat sol sepatu mana yang duluan rusak. Nah, itu betul-betul berpasangan karena Kevin mungkin punya gaya jalan yang sama ya. Gaya jalan yang sama antara kiri dan kanan, nggak mungkin lah orang yang sama itu jalannya beda. Jadi kalau suka seret ya treatment seretnya itu berlaku untuk sol A sama sol B. Terus kalau Felix jalannya suka melayang misalnya, ya kaki belakangnya tidak menginjak tanah dan seterusnya. Nah, tapi setiap orang dikasihkan satu pasang dengan sol yang berbeda. Itu betul-betul berpasangan, ya. Lain kalau ceritanya ini ada sepasang sepatu, ini sol A diberikan kepada Kevin, ya. Kemudian dan Felix. Kemudian sepatu yang lain ini B, sol dari sepatu Nike B, dari Nike sol sepatu yang sama, solnya beda, B dikasihkan ke Nadia dan Zaki gitu. Nah, ini dua populasi tidak berpasangan, ya. Sudah bisa membedakan ya? Oke, jadi ini berpasangan karena sol sepatunya diberikan kepada orang yang sama, diberikan kepada orang yang sama. Yang maksudnya berpasangan apa? Karena orang yang sama itu related population-nya itu karena orang yang sama itu akan memberikan behavior yang sama, cara jalan yang sama, ya, treatment penekanan yang sama, sehingga kalau sol sepatu rusaknya kita tidak menyalahkan ketika kita ngomong kembali ke sini ya. Ketika kita ngomong oke, sol sepatunya A lebih cepat rusak. Soalnya Kevin sama Felix ini suka hangout keluar dan berolahraga gitu. Sedangkan Nadia sama Jaki itu lebih seneng indoor. Jadi sol sepatu B lebih tidak rusak. Kita jangan sampai mengambil kesalahan kesimpulan akibat si
orangnya yang memiliki karakter yang berbeda. Ini jangan-jangan soul A itu cepat rusak karena dua orang ini terlalu suka outdoor activity. Jangan-jangan B ini tidak rusak karena dua orang ini suka indoor activity, seperti itu ya. Sehingga untuk mengatasi seperti itu, percobaan sol sepatu seperti yang dua populasi yang tidak berpasangan itu sebaiknya dibuat berpasangan seperti ini. Jadi jelas ini kalau Kevin suka outdoor, ya kiri dan kanannya pasti dibawa kan kakinya gitu, seperti itu ya, berpasangan. Oke, kemudian yang terakhir nomor 4 di chat, yang pertama kali menjawab nomor 4 itu adalah tadi Kevin. Lydia bisa jelaskan nomor 4 itu kenapa berpasangan? Nomor 4 berpasangan soalnya dari yang terakhir mau ngecek skor sebelum dan sesudah ada reviewnya. Oh ya, betul ya. Jadi dikatakan berpasangan soalnya dia menguji before after berpasangan karena kondisi before after. Ya, jadi misalkan si Lydia mengikuti tes TOEFL, mau mengikuti ujian TOEFL ya. Ujian TOEFL. Jadi ini misalkan contohnya orang pertama Lydia ini TOEFL before, ya ini after. Di antara before dan after itu ada les yang diberikan oleh ULC, ya. Jadi dites dulu. Oh Lydia before-nya 400 misalkan, ya. Setelah dikasih kursus, after ujiannya tetap 400, misal. Kemudian yang berikutnya, misalkan Jaki atau ketulisan N Nadia, misalkan Nadia before-nya 500. Ya, setelah dibeli treatment, afternya 510. Nah, seperti itu. Ya, naiknya cuma dikit. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti ini namanya uji berpasangan. Ya, oke. Nah, Anda kalau sudah bisa membedakan, nanti hari ini, terima kasih Lydia, hari ini kita akan fokus kepada uji tidak berpasangan. Minggu depan kita baru masuk ke uji berpasangan, ya. Jadi populasi tidak berpasangan. Baik. Nah, populasi tidak berpasangan itu, just remind you again, this is the grafis, ya. Jadi untuk uji tidak berpasangan ini ada yang kita sebut sebagai, kita sekarang di sini, ya, we are here now. Variance diketahui, kita akan mengenal yang namanya z-test. Variance tidak diketahui, kita akan menggunakan t-test. Ya, jadi kita akan mengenalkan dua statistik uji, yaitu z-test dan t-test. Oke, kita mulai dulu yang z-test, variance diketahui, ya. Ini tidak berpasangan. Selalu memiliki 4 unsur. Yang pertama, you need to define hypothesis. Bu Yeni berharap Anda sudah pintar mendefine H0, H1 dari video-video YouTube yang dikirim oleh Pak Arbi. Yang kedua adalah what kind of the statistik uji, ya, yang Anda gunakan. Yang pasti ketika ada hipotesis, maka Anda akan mengumpulkan yang disebut sebagai data, ya, data. So, student, ya, Anda membuat hipotesis itu jangan berbasis data. Kebalik. Hipotesis itu muncul dulu, baru pergi ngambil data. Jadi, banyak orang yang sudah baca soal, baru nentukan hipotesisnya. Enggak. Sebenarnya hipotesis itu muncul dulu. Oh, aku kepingin tahu rata-rata jam yang dihabiskan siswa SD di depan Zoom dengan siswa SMP itu berbeda. Itu hipotesis muncul dulu, baru ngambil data. SD itu habis berapa jam, SMP habis berapa jam dari 100 orang masing-masing. Ya, jangan 100 orang itu diambil dulu datanya baru keluar hipotesisnya. Oh iya betul, rata-rata SMP lebih tinggi daripada SD. Bukan begitu, karena data itu harus diambil setelah ada rumusan hipotesis. Kita kepingin apa dulu, baru ngambil data. Nah, data dan hipotesis itu masuk ke dalam satu mesin penguji atau mesin pengolah data yang kita sebut sebagai statistik uji. Ini namanya mesin pengolah. Z-test, T-test, F-test, macam-macam. ANOVA, ya. Kemudian baru daerah tolak, ya. Daerah tolaknya tergantung dari H1-nya.
Ya, daerah tolak kalau tanda lebih besar daerah tolaknya ini, kalau tanda lebih kecil ini daerah tolaknya, kalau tanda tidak sama dengan ini, ya. Lalu ngambil kesimpulan. Dua caranya ini bisa diringkas dengan menggunakan estimasi parameter, ya. Ini yang Anda pengujian hipotesis ini yang dipelajari minggu lalu, yang estimasi parameter ini dipelajari 2 minggu yang lalu. Nanti Bu Yeni akan mencoba mereview kembali sambil mengukur pemahaman Anda bagaimana mengambil keputusan dengan jalan yang panjang atau kita sebut sebagai pengujian hipotesis, bagaimana mengambil kesimpulan dengan menggunakan estimasi parameter, ya. Karena ini ada agak sedikit konsep gitu, mungkin kita akan waste time, akan menghabiskan waktu di situ. Nah, itulah kenapa Bu Yeni minta hari ini ada synchronized meeting, ya, untuk melihat perkembangan Anda. Baik, ini silakan dipahami dulu ya, mu1 sama dengan ini. Nanti kita langsung ke contoh soal, ya. Oke, kita ke contoh soal. Nah, 9 pelajar kota dan 100 pelajar daerah. Sudah pasti ini berpasangan atau tidak? Tidak berpasangan, ya? Tidak berpasangan, betul. Ini kayak contohnya yang disinggung oleh nomor 2 tadi, siapa? Felix ya, Felix ya. Jadi mau menguji nilai UNAS antara pelajar kota dan pelajar daerah, tapi kebetulan kita dapatnya 100 data dari siswa di desa dan 90 data dari siswa di kota. Kita dapat langsung gitu ya, atau kita turun, kita nyebarin, ya pokoknya ini data yang kita ambil lah, atau data yang tersedia di sebuah sekolah ya. Ada sebuah sekolah di ada beberapa sekolah di desa itu jumlah siswanya 100, kemudian di kota tertentu jumlahnya 90. Ya, agak aneh ya. Jumlah kota lebih sedikit daripada daerah. Tapi anyway, karena kita mampu mengumpulkan data sebegitu ya. Kemudian dari 100 itu langsung ditemukan rata-rata dan standar deviasi ya. Ini sudah diketahui rata-rata dan standar deviasi populasi ya. Ini diketahui dari data masa lalu. Bu, maksudnya apa Bu? Diketahui rata-rata dari masa lalu. Ya, contoh misalkan data yang Bu Yeni kasih bintang itu, love itu adalah data UNAS tahun ini, ya. Tapi data yang Bu Yeni kasih bintang itu adalah standar deviasi dari UNAS tahun-tahun sebelumnya, ya. Jadi standar deviasi historical, ya. Itu namanya standar deviasi populasi. Kelihatan di pelajar daerah memiliki standar deviasi yang hampir tidak terlalu berbeda dengan pelajar kota, seperti itu, ya. Lalu kemudian Anda diminta untuk mengerjakan dan mengambil keputusan serta kesimpulan dengan menggunakan alfa 2% atau CI 98%. Ya. Oke, nah sekarang Bu Yeni akan kasih slide kosong. Silakan tentukan H0 H1-nya dan statistik ujinya ya. Sambil kalian melatih diri kalian menulis seperti yang Bu Yeni lakukan ya. Ya. Tapi Bu, apakah delta 0 harus selamanya 0? Tidak. Jika, perhatikan baik-baik, jika di dalam soal dikatakan kami punya hipotesis awal. Pelajar kota itu dapat bahannya lebih banyak. Teknologinya lebih canggih. Harusnya menurut kami, pelajar kota itu rata-ratanya 10 poin lebih tinggi. Nah, ketika kita berani ngomong 10 poin lebih tinggi, atau menurut kami harusnya perbedaannya sebesar 10 poin, maka delta 0 pada contoh yang Bu Yeni katakan sudah tidak lagi 0, tapi angkanya diganti 10.
Ya, nah contoh soal yang deltanya tidak sama, delta nolnya tidak sama dengan 0 itu ada di slide terakhir di bagian latihan soal itu. Itu ada satu statement yang menunjukkan bahwa delta nolnya tidak sama dengan 0. Tapi kalau cuma ngomong ujilah apakah ada perbedaan pelajar kota dan daerah, tidak ada angka tertentu yang harus diuji, selisih tertentu, maka kita pakai defaultnya delta 0 sama dengan 0. Ya, kita pakai defaultnya yang ini ya, yang di slide ya. Semoga tidak membingungkan Anda. Ya, sekarang kita kembali ke tadi. Ya, ini ya rumusnya silakan dilihat. Kita akan menghitung menggunakan rumus Z hitung ini, di mana delta nolnya diisi dengan angka 0. Ya, tidak ada. Baik, kita kembali ke slide tadi. Ya, kita hapus dulu ini. Hilang semua. Oke. Statistik uji. Sudah bisa, Kristen? Ya, ini aku sudah nemu, Bu. Minta annotate aja atau gimana, Bu? Ya, annotate langsung. Ya. Terus tadi yang daerah tolak handal siapa ya? Isla ya? Iya, Bu, saya. Saya. Ya, bisa langsung. Bisa. Ya, Oke, Bu. daerah tolak handal. Ya, memang agak susah ya, Krif, tapi kita latihan nulis ya. Kalau ada wakom enak ya, bisa tancap di ini ya. Terus kemudian ini 98% CI manual ya. Ya, sambil menulis, Bu Yeni izin ambil minum dulu ya. Kalian bisa segera selesaikan ini. Tapi Bu Yeni jelaskan dulu ya, supaya Anda bisa mengikuti. Ya, sementara semua aktivitas menulis di share screen diberhentikan dulu. Ya, ini jawabannya sudah kelihatan di sini. Sementara dihentikan dulu ya. Bu Yeni akan jelaskan dulu. Oke, now sekarang H0, H1-nya saya yakin semuanya sudah bisa. Anda boleh nulis menggunakan mu1 kurang mu2 sama dengan 0, atau dijadikan yang mu1 sama dengan mu2 boleh. Dua-duanya waktu ujian boleh. Tapi nilai delta 0 ini sama dengan 0 ini, I need it later. Why? I will tell you later. Ya, oke. Nah, terus kemudian karena tanda tidak sama dengan, sekedar mengingatkan Anda dulu, kalau tanda tidak sama dengan, Anda diberi opsi untuk memilih daerah tolaknya. Ini ya, mohon maaf ya, amburadul dulu ya, karena nggak boleh Bu Yeni hapus dulu. Ini yang ini, karena lihat tanda love, stem love yang ada di screen. Karena kita berada di posisi H1-nya tanda tidak sama dengan, maka daerah tolak yang kita pakai adalah yang ini, ya. Berkaitan dengan pertanyaan Bima, maka Z yang digunakan adalah Z alfa per 2. Oke? Kemudian Z hitungnya harus dimutlakkan. Ya. Later I will show you how to see the reject area using the graphics, ya, the graphics one. Kemudian rumusnya dilihat di sini. Bu Yeni akan kembali ke slide tadi. Ya. Semoga Anda juga sudah berlatih berhitung di situ. Ini 8,42 kuadrat dari mana? Ya, ini standar deviasi 1 dikuadratkan dibagi ini. Sebentar ya, kalau saya iris ini hilang nggak ya? Ya, tak berani iris nanti hilang semua. Ya, jadi ini standar deviasi dikuadratkan. Udah betul? Ini betul. Ya. 1,151 ya, dari standar deviasi 1 dikuadratkan dibagi N-nya. Yang satunya lagi dari standar deviasi populasi kedua dikuadratkan dibagi N-nya. Betul. Kemudian nilai 1,51 ini dimasukkan ke nilai ini. Ya. Ketemu hasilnya minus 4,17 minus. Ya. Bu, aku kok dapatnya plus 4,17. Boleh enggak? Boleh. Pengaruhnya cuma di sini. Kalau ada yang menulis ini terbalik, nggak masalah, ya, nggak masalah, ya, nggak masalah. Karena apa? Karena di daerah tolak itu nanti akan kelihatan. Di daerah tolak itu akan kelihatan.
Sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian untuk daerah tolaknya tadi si Anissa menuliskan nilai Z hitung kita, nilai Z hitung kita harus dimutrakkan ya, dibandingkan dengan Z alpha. Nah, ini kalau Bu ini gambar secara grafis, Z hitung kita kan minus 4,17 ya. Sebentar, ini jangan ditulis dulu ya, nanti bingung. Oh, ini Immanuel ya? Z hitung kita adalah minus 4,17 ya. Yang ini nggak usah dilihat dulu yang ini ya, supaya Anda nggak bingung. Bu ini nggak berani iris ya, nanti hilang semua. Nah, apakah minus 4,17 itu lebih besar daripada nilai 2,33? Apakah minus 4,17 dimutlakan itu lebih besar daripada 2,33? Iya, jawabannya lebih besar. Lebih besar. Jadi memenuhi ya, memenuhi. Berarti kita akan mereject H0. Ini kan persyaratan reject. We only reject H0 if ini memenuhi syarat. Ya, ternyata memenuhi syarat. Berarti keputusannya adalah tolak H0. Keputusannya tolak H0, teman-teman. Tapi kita belum sampai ke kesimpulan. Ya, kalau Anda sampai terakhir ngomong tolak H0, lalu Anda ngomong ke pemerintah, Pak, hasil pengujian saya tolak H0, no one can interpret. Tidak ada yang bisa menafsirkan jawaban itu. Ya, tidak ada yang bisa menafsirkan jawaban itu. Ya, tolak H0 itu harus diubah menjadi satu kesimpulan yang berarti, yaitu tolak H0. Kita menolak H0. Kalau menolak H0 itu berarti saya silang ini ya. Kita menolak H0 ini berarti menerima H1. Ya, menerima H1. Ya kan? Berarti kita menolak H0. H0 mengatakan bahwa nilai antara pelajar kota dan desa sama, H1-nya mengatakan berbeda. Berarti keputusan kita diterjemahkan menjadi satu kesimpulan yang berarti. Ya, Bu ini tulis di sini. Ini yang penting ya, tanda seru 3. Nggak ada ini di ujian. Ya, berarti Anda tidak mampu membuat konklusi. Ya, statistik inferensianya belum keluar. Berarti apa kesimpulannya? Coba saya tanya kepada yang ini ya. Abdul Jabar, apa kesimpulannya dari tolak H0 atau terima H1? Jadi sebentar Bu. Ya, soal. Apa kesimpulannya? Nilai rata-rata pelajar kota dan daerah itu berbeda. Ya, itu kesimpulan teman-teman ya. Bukan tolak atau terima H0, itu adalah kesimpulan, dan kesimpulan itu sesuatu yang bisa dimengerti orang. Nilai rata-rata UNAS ya, kita ngomong UNAS, pelajar kota dan desa daerah memang berbeda. Memang berbeda. Ya, itu kesimpulan yang berarti ini tempatnya nggak cukup di sini. Ya. Ditaruh di mana ya? Sini ya. Ya. Jadi kesimpulan ini penting ya. Ini kesimpulannya terlalu jauh di sini ya. Nilai rata-rata UNAS pelajar kota dan daerah memang berbeda. This is very important. Ya. Rather than you only write tolak H0, you have to make the conclusion ini. Ini nilai dari ilmiahnya sampai tolak H0 itu cuma 60%. Arti dari kesimpulan itu memberikan kontribusi 40% ya. Kalau Anda tidak mampu menerjemahkan kesimpulan tolak H0 menjadi rata-rata UNAS pelajar kota dan daerah memang berbeda, maka pemerintah tidak bisa atau orang yang membutuhkan hasil pengujian ini tidak bisa mengambil apapun ya. Tapi kalau Anda ngomong rata-rata UNAS pelajar kota dan daerah memang berbeda, maka pemerintah kota atau pemerintah Jawa Timur bisa mengambil tindakan. Oh, siapa yang berbeda? Siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih rendah? Kenapa lebih tinggi? Kenapa lebih rendah? What happened in that
oh ternyata pelajar daerahnya lebih tinggi loh, karena nilai rata-ratanya lebih tinggi. Dicari lah, ternyata di situ ada seorang guru teladan yang memiliki sistem pengajaran yang bagus. Lalu sistem pengajaran itu diminta dipatenkan, lalu sistem pengajaran itu diajarkan. Lalu berkembanglah seperti metode Kumon, metode Sakamoto, dan seterusnya itu dari seorang metode ayah mengajarkan anak yang bagus, kemudian franchise dari Jepang sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana gitu ya. Tapi banyak juga mahasiswa setelah dari tolak H0 ngambil kesimpulannya berbeda. Sudah tolak H0 nih, ditulis kesimpulan. Tidak ada perbedaan nilai pelajar kota dan daerah. Wah, itu berbeda antara keputusan dan kesimpulannya itu jauh banget ya. Nah, kemampuan Anda membuat kesimpulan itu menjadi salah satu hal penting di dalam statistik inferensia. Jelas, student? Ya? Oke. Bu, misal saya tidak menghitung panjang lebar seperti ini. Saya tidak menghitung yang dilakukan oleh Clifton dan saya tidak melakukan perumusan daerah tolak H0 yang dilakukan oleh Anissa. If we don't do this, saya hanya menghitung seperti yang dilakukan oleh Immanuel dengan hasil batas bawahnya -,21 ya. Ini suka tulis CI seperti ini, batas atasnya saya ulangi, batas bawahnya -7,48, batas atasnya -2,1. Ya. Daerah yang di kotak hitam itu tidak Anda lakukan, ya, ini tidak Anda lakukan, hanya menghitung CI saja. Itu juga bisa mengambil kesimpulan, student, ya. Itu juga bisa mengambil kesimpulan yang sama dengan yang di atas. Jadi yang dari kotak itu kita sebut sebagai pengujian hipotesis, ya. Ini pengujian hipotesis, ini namanya pengujian, ya, pengujian hipotesis. Yang kotak yang disilang ini, ya. Terus yang bawah ini namanya estimasi parameter. Yang Anda pelajari di minggu sebelumnya, ya. Bu, saya cuma ngitung ini, bisa nggak? Bisa, ya. Anda lihat baik-baik. Di dalam CI yang dihitung oleh Manuel, itu dikatakan bahwa jika percobaan ini diulang terus-menerus, ya, terus-menerus, maka nilai selisih UNAS itu akan berada di antara -7,48 sampai -0,21. Itu arti CI, ya. Saya tidak ulang gitu lagi. Nah, cara mengambil keputusannya gimana? Lihat di dalam CI itu ada angka 0 enggak? Ada nilai 0? Ada nilai 0? Nilai 0 enggak ada. Nilai 0 dari mana, Bu? Nilai 0 dari nilai, aduh. Oh my gosh. Nilai 0 itu dari mana? Dari nilai delta ini. Delta 0 ini, ya. Nilai delta 0 ini. Nilai delta 0 sama dengan 0, ya. Yang dari nilai ini, ya. Jadi ini. Apakah nilai 0 itu ada di sini? Jika nilai 0 tidak ada di sini, student, maka itu kita sebut sebagai tolak H0, ya. Karena angka delta 0-nya tidak ada di dalam, ya. Jadi nilai 0 tidak ada. Berarti tidak ada dalam CI. Berarti hasilnya tolak H0. Kalian kelihatan enggak ya sampai ke bawah? Reject H0, ya. Kalau nilai 0-nya ada CI-nya. Maksudnya CI kalau ada 0 itu apa? Misal -1 sampai 3, 0-nya kan ada di dalam, ya. Kalau yang ini kan -7 sampai -2 nggak ada nilai 0. Berarti reject H0. Ya, kalau reject H0, hasil keputusannya sama seperti yang dihitung oleh Clifton dan Nisa. Ya. Oke, teman-teman, itulah profiling bagaimana melakukan pengujian hipotesis dan estimasi parameter di dalam membantu sebuah kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Ini stop share, maka semua tulisan ini akan hilang ya. Tulisan ini akan hilang. Jadi silakan tanya dulu. Atau sudah jelas? Clara jelas?
Felicia jelas? Livda jelas? Distribusi normal, ya. Kita mencari 0,01. Ya, terkait dengan pertanyaan Tris, maka 0,01 ini kan antara ini dan ini ya. Antara ini dan ini ya. Sebenarnya yang paling mendekati ini, maka jawabannya adalah minus 2,33. Tapi minusnya tidak dipakai ya, tidak dipakai. Maka ini jawabannya artinya ya Z 1%. Ya, Z 1% itu nilainya 2,33 ya. Nilai 0,33. Oke, sekarang Bu Yeni mau kalian cepet-cepetan cari Z 2,5%. 1,96 Bu. 1,96. Iya Bu. Yakin? Yakin Bu. Oh ya betul ya. Jadi terima kasih siapa tadi? 2,5. Albert Bu. Albert ya. 0,25 itu yang ini ya. Jadi ini intersection-nya, berarti jawabannya 1,96 ya. Begitu caranya. 1,96. 1,96. 1,96. Ya, Bu Yeni akan catat dulu Z 1%, 2,33. Kemudian Z 2,5%, 1,96. Ya. Untuk melihat tabel sudah bisa ya. Oke. Sekarang untuk Excel-nya. Oke. Nah, untuk mencari distribusi normal ya, pakai norm distribution inverse kayaknya. Coba. Ya, ini ya. Probability mean dan standar. Ya, perhatikan kita mau cari alfa Z 1%. Berarti 0,01 minnya 0, standar deviasinya 1. Ini default ya. Coba saya tes dulu ya. Ini keluarnya adalah minus 2,33. Betul ya. Kita pakai 2 angka di belakang koma atau ya 2 angka di belakang koma. Berarti ini Z 1%. Ya. Z 1%. Ya. Ini nggak bisa lebih kecil ini. Oh ya ini gini. Ya. Oke, gitu ya. Nah sekarang Bu Yeni akan coba Z 2,5% ya. Z 2,5% itu berarti ini 0,025 ya. Gitu ya. 0,025. Set. Tak copy ke bawah, kutipnya saya hilangkan. Terus ya. Terus ini kita butuh 2 angka di belakang koma. Ini adalah Z 2,5%. Enak bukan? Gampang bukan? Gampang. 2,5. Set. Oke. Nah ini di slide kayaknya nggak ada. Tapi saya nggak tahu di slide-nya Pak Arbi ada atau enggak ya. Nah, you can use this to find the nilai Z. Oke, Tris. Sudah menjawab, Tris? Bu, thank you, Bu. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Negatifnya tidak perlu dipakai ya. Oke, nah kalau sudah canggih kalian, nah kita akan ke contoh soal berikutnya ya. Contoh soal berikutnya. Baik, ini adalah cara mencari distribusi nilai tabel Z dengan menggunakan fungsi Excel. Ya, fungsi Excel. Di mana angkanya di sini itu adalah alfa yang mau dicari, ini default ya, dibiarkan default ya. Bu, maksudnya apa? Ya, karena suatu distribusi normal, dia gambarnya selalu segini, nilai tengahnya itu adalah 0. Itu adalah minnya, standar deviasinya adalah 1. Ya, itu untuk distribusi normal ya. Ya, Anda buka kembali statistik 1 mata kuliah minggu ke 9-10 ya. Kok tahu, Bu? Iya, jadi dosen ya, ingat terus. Kalau kalian mau ingat ya jadi dosen ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai nih sampai di sini nih. Kita sampai min min berpasangan ya.
min berpasangan. Nah, varians populasi diketahui. Nah, sekarang apa yang terjadi jika varian populasi tidak diketahui? Ya, jika varian populasi tidak diketahui, large sample, ya, sampelnya besar, itu kembali lagi Anda gunakan z-test seperti tadi. Tapi kalau ketika varian populasinya tidak diketahui, Anda menggunakan small sample, sampelnya kecil, Anda gunakan t-test. Ya, Bu, batas besar kecil itu gimana? Itu yang sering dipertanyakan oleh mahasiswa. Biasanya kita punya pakem, ya, batas sampel kecil ya. Batas sampel besar kecil itu ya, batas sampel kecil itu N kurang dari sama dengan 30 ya. Jadi ketika kalian mengerjakan apa namanya satu kan poster masih ingat ya? Tapi nggak ada poster yang kemarin ya. Ya, kalian mengerjakan poster, kemudian Bu harus mengumpulkan berapa data? Aku cuma 15, berarti data kalian itu sampel kecil ya. Nah, untuk penelitian tugas akhir ataupun nanti data Anda akan diolah menjadi sebuah kesimpulan yang sangat berarti, sebisa mungkin ngambilnya di atas 30. Nah, itulah yang beberapa teman, kalau TA itu, Bu, ngambil berapa? Ya sudah tahu toh harus di atas 30. Nggak bisa, Bu, jumlah karyawannya cuma 25. Oh ya, nggak apa-apa, karena 25 itu sudah populasi. Ya, Bu, ini customernya eksklusif, Bu, cuma 10 orang. Ya, 10 orang itu kalau kita kumpulkan semua itu sudah namanya populasi, bukan sampel ya. Tapi kalau populasinya ratusan ribu orang, 100 orang, 300 orang, yang ngambilnya sebanyak mungkin, tambah besar sampelnya tambah bagus hasilnya. Tapi batasnya adalah di 30. Tapi misal saja tidak memungkinkan, Bu, nggak bisa, Bu. Walaupun orang yang terkena misalkan penyakit tertentu A, tapi dia tidak mau terbuka, Bu. Database menunjukkan di Indonesia itu ada 500 orang, Bu. Tapi untuk menanyakan mereka tertutup, Bu. Hanya bisa mengumpulkan 20 orang. Ya, apa boleh buat? Maka kita ngujinya pakai sampel kecil, ya, t-test. Ya. Nah, kalau sampel besar, z-testnya sama persis dengan tadi. Ya. Oke, ini H0H1-nya seperti ini ya, teman-teman. Ya. H0H1-nya silakan dilihat-lihat. H0H1-nya sama pengujiannya. Kemudian statistik ujinya t-test ya, dari nilai rata-rata populasi 1 dikurangi populasi 2 dikurangi delta 0. Kalau delta 0-nya default-nya 0, ini tinggal diganti 0 dibagi S. Nah, repotnya ini loh. Karena dia sampel kecil. Hati-hati pendekatannya ya. Jadi untuk pendekatan sampel kecil, menghitung S itu ada dua. Satu, S berbasis varians kedua populasi sama. Satunya S varians kedua populasi berbeda. Ya. Jadi kalau kedua populasi berbeda pakai yang bawah, kalau sama atas. Bu, bingungi, kenapa? Ya, mostly orang menggunakan asumsi varians kedua populasi sama, ya. Contoh misalkan tadi pelajar kota dan pelajar desa, ya, pelajar kota dan pelajar desa. Dari kita mengasumsikan varians kedua populasi sama, ya. Dalam arti mungkin sistem pendidikannya sama, kurikulumnya sama gitu ya. Guru-gurunya juga sudah disertifikasi, harusnya varians populasinya sama ya. Tapi Bu, nggak berani saya membuat asumsi varians kedua populasinya sama, saya pakai yang berbeda saja. Ya, contohnya misalkan kita lagi menguji UNAS-nya dari pelajar kota, siswa lokal ya, orang kita dengan siswa asing ya, mereka asing yang datang sekolah, anak-anaknya dari duta besar sekolah di kita juga harus ikut UNAS misalkan gitu. Nah, kita kepingin lihat apakah ada perbedaan nilai di antara kedua populasi tersebut. Tapi dari awal asumsi kita varians kedua populasinya berbeda ya. Bu, ini tergantung asumsi kah? Tidak. Jadi ini bisa diuji. Nanti namanya uji varians ya. Tapi kita belajarnya sepotong-sepotong dulu ya. Jadi kita asumsi populasinya sama, kita pakai yang atas. Kalau asumsi populasinya berbeda, kita pakai yang bawah. Tapi
kenyataannya ini harus diuji dulu variansi apakah sama atau tidak. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita kalau sempat ya. Kalau tidak kita pakai asumsi populasi sama dulu ya untuk contoh berikut ini. Oke, next. Ini adalah H0 H1-nya. Clear? Clear drawing. Ya, tetes ya. Isi tanda lebih besar, tanda lebih kecil, tanda tidak sama dengan. Saya mau tanya, pengujian one tail itu sama two tail. Pernah dengar? One tail, two tail. Ya. Silakan dijawab kalau mau jawab. One tail itu apa? Two tail itu apa? One tail itu biasa pakai yang lebih dari kurang dari, Bu. Oh ya, ini siapa ya? Gambar grafiknya antara sebelah kanan daerah tolaknya atau daerah sebelah kiri. Oh ya, ini Evan ya? Iya, Bu. Oh ya, Evan. Ya, betul. Ulangi, Evan. Kalau untuk yang two tail itu pakai sama dengan atau enggak sama dengan. Jadi ya. Untuk gambar grafiknya daerah tolaknya kanan sama kiri. Iya, sudah hampir tepat ya. Oke, terima kasih Evan. Sudah betul. Jadi one tail itu belongs to pengujian H1-nya lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi H1 itu tidak pernah ada sama dengan ya. Tidak pernah ada sama dengan ya. Sama dengan itu hanya milik H0 ya, karena kita selalu asumsi asas praduga tak bersalah bahwa orang itu tidak bersalah. Maka kondisi awal itu H1 itu selalu tanda sama dengan ya. Kemudian H1 itu kalau lebih besar atau lebih kecil kita namakan one tail, itu daerahnya itu kiri atau kanan, daerah tolaknya. Kemudian yang two tail itu tandanya tidak sama dengan. Tandanya tidak sama dengan. Daerah tolaknya dua sisi ya, daerah tolaknya dua sisi. Oke, terkait dengan jawaban ini ada yang Bu Yeni ketinggalan untuk menjelaskan yang tadi ya. Saya balik dulu ke yang tadi, penting ya, penting. Yang ini. Ya. Hopefully Anda masih punya vision yang sudah hilang ya. Daerah tolaknya ya, daerah tolaknya tadi Anda mengatakan bahwa Z hitung ya. Z hitung mohon maaf ya, Bu ini kelupaan tapi ini penting. Lebih besar sama dengan Z alfa per 2 untuk tadi ya. Do you still remember tadi Z hitungnya berapa? Minus 4,17 kalau nggak salah ya. Kemudian ini lebih besar daripada Z alfanya kalau nggak salah 2,33. Nah, Bu ini mau jelaskan one tail two tail ini. Kalau Anda mau matematika gini juga bisa. Tapi matematika ini bisa digambarkan menjadi daerah tolak H0 dua sisi yang disebut sebagai two tail itu, dua sisi. Ini cara bacanya adalah tolak H0-nya berada di bawah 2,33. Ya, ini kalau Bu ini terjemahkan itu jadinya gini. Daerah tolak yang diarsir dengan 2,33 di atas. Ya, ini yang diarsir itu, yang hitam itu daerah tolak. Nah, nilai minus 4,7 itu ada di mana? Nilai minus 4,7 itu ada di sini. Ya, Z hitungnya itu sama dengan minus 4,17. Ya, ada jatuh di sini karena dia jatuh di daerah arsil, merah, maka dia disebut sebagai daerah tolak ya. Nah, ini mungkin Anda baru atau sudah terbiasa. Nah, ini grafis seperti ini akan mudah dinalar. Nanti cara menggambarkan daerah tolak ini namanya apa? Daerah tolak two tail ya. Two tail rejection area. Ya. Hanya terjadi jika H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Oke, terima kasih Evan untuk menjawab pertanyaan tadi one tail two tail. Kita kembali lagi ke slide berikutnya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke. Daerah penguji, ini statistik uji menggunakan T-hitung ya. T-hitung yang atas itu menggunakan statistik uji, yang bawah ini menggunakan estimasi parameter. Mereka akan menghasilkan keputusan yang sama ya. Kita akan coba lihat di sini.
soal berikutnya, ya. Soal berikutnya, silakan dibaca dulu. Sebuah perusahaan membuat produk A dan B, di mana produk B adalah produk baru. Produk B adalah produk baru. Diproses dengan kandungan lemak yang lebih rendah. Ingin dicek apakah kandungan lemak di produk A lebih tinggi dengan alfa 5% dan dapatkan 95% CI untuk perbedaan atau untuk pengujian di atas. Ya, itu ada datanya. Kemudian di bawahnya ada asumsi varians kedua populasi sama ya. Asumsi kedua varian sama. Ya. Oke, nah sekarang kita akan melatih H0 H1-nya. Ya, saya akan meminta orang untuk menuliskan H0 H1-nya dan perhitungan untuk menggunakan Minitab langsung ya oleh asisten di sesi asistensi untuk menggunakan Minitab, dan penting banget ya, penting banget karena perhitungan manual tetap kita ajarin Anda untuk memahami, tapi perhitungan cepatnya menggunakan bantuan teknologi ya. Jadi data yang ada itu sudah dimasukkan ke dalam Excel ataupun kalkulator. Ya, sekarang kalau ujiannya offline di kelas, Anda harus belajar menggunakan kalkulator mengeluarkan data. Tapi kalau ujiannya online ya, Anda bisa menggunakan Excel ya, bantuan Excel. Nah, ini datanya sudah keluar ya. Ini data produk A, 13 data, rata-ratanya dan standar deviasinya ini produk B ya. Kalau Anda nggak percaya ya, coba sendiri tes ya. Nah, data ini yang Anda akan gunakan di dalam rumus ya. Rumus ya. Nah, kembali lagi ke soal tadi. Penting ya. Mengapa penting menguji ini? Karena biasanya ini untuk produk minuman ya. Minuman. Ya, kayak minuman kan kita sering sekarang banyak orang diet-diet. Aku mau minuman yang lebih berkadar lemak rendah. Jadi keluarlah macam-macam, kopi low fat lah, susu low fat lah, ya, yogurt low fat lah, dan seterusnya. Karena memang diet orang low fat itu adalah diet untuk orang penderita kolesterol, penderita hipertensi dan seterusnya. Yang dicari itu low fat semua. Nah, perusahaan ini juga sama. Mereka mau mengeluarkan produk baru B yang lebih low fat. Jadi ngujinya itu apakah betul B itu lebih low fat daripada A, atau dengan kebalikannya A lebih tinggi kandungan lemaknya daripada B. Ya, sekarang saya akan meminta seperti tadi dengan cepat ya untuk melihat data dan menghitung ya. Saya minta tolong ya kepada lanjut. Tadi ada Nadia sih yang sudah jawab ya. Nadia bisa H0 H1-nya. Kemudian Marisa. Marisa. Saya ulangi. Marisa untuk H0 H1-nya, Nadia untuk ngitung S-nya, statistik ujinya, dan S-nya. Ya, kasih Nadia yang susah-susah. Ya, ulangi ya. Ya, Marisa untuk H0, tolong definisikan H0 H1-nya. H0 H1 untuk soal ini juga menantang ya. Saya kasihkan ke Marisa. Terus kemudian untuk Nadia, Bu ini minta hitungkan ini ya, hitungkan ini. Tapi untuk menghitung ini Nadia, kamu harus menghitung S yang panjang ini. Untuk menghitung S, Anda harus ngitung pakai rumus ini, S pool. S pool ini rumusnya dari ini S pool. Ya. Ya, agak panjang ya. Tolong tulis, latihan nulis. Kemudian untuk daerah tolaknya, saya minta berikutnya adalah Karorin. Karorin ngitung daerah tolaknya ya. Oke, Bu. Ya, nah dia bisa hitung T-hitungnya. Ya, Bu, dicoba dulu. Ya, terus kemudian terakhir Jenny Aurel ya. Jenny Aurel coba ngitung CI-nya. Ya, Sorry. Bu. ngitung CI-nya ya. Jenny Aurel ngitungnya nanti ya. Bu Yeni jelaskan dulu. Guys, Bu Yeni mau jelaskan satu ini. Kalau Anda menggunakan dua tail, Anda menggunakan ini. Jadi ini kalau di contoh tadi yang dihitung manual itu kan two tail ya, di mana H1-nya pelajar kota berbeda dengan pelajar desa. Ini hanya untuk two tail ya, two tail. Ya. Two tail. Kalau one tail itu beda. Ya, kalau one tail itu
one tail itu satu sisi. Ya. Jadi kalau pakai tanda besar, Anda ngitung lower bound, batas bawahnya. Hitung lower bound. Artinya Anda ngitungnya dari X bar dikurangi Y bar ya, ditambah dikurang, kalau lower bound itu dikurang T alpha per 2 ini ya. Sedangkan kalau H1-nya lebih kecil, Anda ngitungnya justru upper bound. Ya, upper bound khusus untuk J Aurel ya. Tadi siapa? Jenny Aurel ya. Upper bound-nya itu ngitungnya X bar. Ini Bu ini belum selesai ya nulisnya ya. Y bar kurang. Nah, kalau upper bound itu tambah ya. Upper bound itu batas atas, lower bound itu batas bawah. Ya. Nah, rumusan ini menjadi T alfa. Alfanya tidak dibagi 2 karena satu sisi. Kalau yang ini dibagi 2 karena 2 sisi ya, two tail. Ini kali S. Ini cari dulu. Kalau yang ini sama, T alfa kali S. Nah, distribusi yang dipakai adalah distribusi T student distribution. Kalau yang sudah lihat YouTube, Pak Arbi pasti tahu. Oke. Untuk Jenny Aurelia, Anda gunakan yang 2 ini. Tergantung H1-nya nanti yang mana ya. Gunakan ruang ini. Ya. Iya, Bu. Oke, thank you. Ya, yang ini sebagai pengetahuan baru ya, saya nggak tahu apakah sudah disinggung oleh Pak Arbi gitu ya. Jadi kalau plus minus itu hanya dipakai untuk two tail, kalau one tail itu minus atau plus tergantung dari H1-nya. Oke, silakan mencoba sambil. Oke, kita ke slide berikutnya soal ini. Ya, silakan Marisa and Nadia and Caroline ya untuk pengujian hipotesisnya. Kita lagi menguji H1 produk A memiliki kandungan lemak lebih besar, makanya H1-nya tanda lebih besar ya. Sambil menunggu yang lain, Caroline bisa nulis reject H0-nya dan mencari di table. Bisa, Bu. Ini lagi nyari bentar. Oh ya. Stabilo setelah explore-nya didapatkan dengan perhitungan yang stabilo ungu, masukkan ke stabilo orange, kemudian kita pakai untuk menghitung T hitung di stabilo hijau ini ya. Ketemulah T hitung kita 0,8 ya. T hitung 0,8. Ya, untuk Caroline sudah membantu Bu Yeni menghitung T alpha ini. Nanti Bu Yeni tunjukkan ya. Sementara tidak bisa pindah screen dulu karena kalau pindah screen itu hilang semua. Jadi kita T alfanya berapa persen? Dibutuhkan CI 95% ya, 95%. Tadi terkait dengan pertanyaannya Bima. Yang ini alfanya tidak dibagi 2 karena dia one tail ya. Jadi kita tetap pakai alfa 5% tanpa dibagi 2. Alfa 5%. 90%, Bu. Di soal. Oh iya, di soal Bu ini 5% ya. Jadi ini ngitungnya pakai 10% kah? Iya. Jesselyn pakai 10% juga? Jenny Aurel. Saya pakai 5, Bu. Tadi awalnya 10, tapi pas lihat di slide, ibunya 95, jadi saya langsung ganti. Jadi oh iya, oke. Gak apa-apa. Caroline bisa minta tolong cari yang 5%. Nanti Iya, ada bisa. alasannya. Di slide Bu ini sudah ganti, mungkin slide yang kalian ya. Loh, slide yang kalian kok belum ganti 95 ya? Ya. Jadi soal ini 95 ya. Caroline Bu ini minta tolong dulu ya, 5%. Terus kemudian DF-nya 23. Ya, cari di ini. Ini jangan dihapus, Caroline hilang semua nanti. Ini 1,39 diganti aja. Berapa?
1,714. Ya, betul. 1,714. Ya. Ini yang menanggapi pertanyaan atau jawabannya Evan terkait one tail and two tail. If I draw the rejection area dengan menggunakan grafis, maka tanda lebih besar itu daerah tolaknya di kanan, ya, di kanan. Dan lebih besar daripada 1,714. Ya. Cara menafsirkan gambar ini atau matematis ini, gambarnya adalah gini. Daerah tolaknya itu adalah jika T hitung lebih besar daripada 1,714. Nah, berapa nilai T hitung kita? T hitung kita ada di 0,87. Nah, ini 0,87. 0,87 itu ya ini tidak akurat ya, sekitar di sini. Ini adalah nilai T hitung kita. T hitung kita sama dengan 0,87 berat, 0,86 berarti posisi kita berada di daerah putih, yaitu daerah gagal tolak, ya. So, keputusannya artinya biasanya orang nulis keputusannya kalau kita ketemu di papan itu tulisnya titik 3 ini. Titik 3. Ya, titik 3 artinya gagal tolak H0, ya. Gagal tolak H0. Gagal tolak H0. Saya sebentar. Ya, itu sudah ditulis sama si Karorin. Ya, biasanya titik 3 ini. Ini artinya hasil. Nih, titik 3 ini hasilnya. Jadi, itu namanya. Jadi, gagal tolak H0. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini yang penting ini. The important thing. Ya. Ronald, would you mind to help us to make important conclusion here? Oh ya, nah. Jess, sudah bisa hitung 90% CI lower bound-nya? Sorry, Jenny? Iya, sudah, Bu. Oh ya, bisa dituliskan ya. Saya mau langsung coba share screen aja. Oh, boleh, boleh. Ya, nanti kita pindah ke tempat ini. Jangan dulu ya. Soalnya kalau stop share ini akan hilang semua. Bu ini tunggu Ronald sebentar. Ronald, can you make important decision, conclusion here? Gagal tolak H0 itu terjemahannya menjadi apa? Ya, aku ngomong aja ya, Bu ya. Ngomong, boleh ngomong. Ya, jadi untuk kesimpulannya berarti rata-rata kandungan lemak A itu lebih besar daripada lemak di rata-rata B. Nah, gagal tolak H0 loh. Sebentar. Iya, ya. Yang mana? Gagal tolak H0. Iya, gini. Rata-rata kandungan lemak A, produk A itu lebih kecil daripada rata-rata kandungan lemak produk B. Nah, oke, gagal Ronald. tolak berarti terima ya, iya. Terima, ya. Gagal tolak H0 itu berarti terima H0. Berarti nerima yang ini, tolak yang ini kan ya, tolak yang ini. Jadi kita harus mengambil kesimpulan yang ini. Apa arti kesimpulan ini? Berarti rata kandungan lemak produk A. Ayo. Kecil. Ya, langsung produk A tidak berbeda dengan B. Oh. Tidak berbeda atau sama? Berbeda. Ya. Lebih kecil atau sama dengan itu nanti bosnya bingung. Ya, kita mau ngecek kandungan A lebih besar daripada B. Tidak terbukti, data tidak menunjukkan bahwa produk baru dari perusahaan tersebut memiliki kandungan lemak yang lebih rendah daripada A. Atau A tidak lebih tinggi ya. Statement kesimpulannya ya ini, kandungan lemak produk A tidak berbeda dengan produk B. Kalau mau lebih kasar lagi, kalau mau lebih straightforward gitu, ya kandungan produk lemak di produk B yang dikatakan low fat gagal. Ya, kalau mau straightforward ya, kalau mau langsung sarkasme gitu. Nah, tapi informasi kesimpulan ini menjadi penting. Ternyata produk B gagal, low fatnya belum tercapai ya. Apakah eksperimennya mau diubah?
Atau produknya mau diubah, biasanya kita sarankan kepada perusahaan, ambil data lagi. Kita coba lagi, mungkin datanya cuma 13 dan 12, kurang banyak. Ngambil sampel lagi, kalau produk A, kalau bisa 30, produk B 35. Kita uji lagi. Kalau masih terbukti A dan B tidak berbeda, B tidak low fat daripada A, berarti memang betul ya tim research R&D-nya di perusahaan ini belum mampu membuat produk yang lebih low fat daripada produk A. Paham ya? Ya. Oke. Bu, saya izin bertanya boleh, Bu? Ya boleh. Siapa? Diki, Bu. Diki ya. Kalau misalnya kesimpulannya, kalau misalnya saya jawabnya tadi itu yang kayak Ronald yang lemak produk A lebih sedikit daripada produk B itu benar atau salah, Bu? Atau harus pakai yang ini, yang tidak berbeda ini, Bu? Iya. Jadi terima kasih Diki sama Ronald. Jika kalian menggunakan lebih kecil sama dengan, ini akan membingungkan. Jadi kenapa disebut sebagai H0 dan H1? H0 itu adalah kondisi awal. Ya, kondisi awal kita tidak menjustifikasi bahwa produk A lebih rendah daripada B. Enggak. Justifikasi dari awal itu adalah azas praduga tak bersalah. Ya, atau artinya kedua produk memiliki kandungan lemak yang sama. Ya, kemudian yang dites di sini itu adalah kita menguji A lebih besar daripada B. Hasil pengujian tidak terbukti kalau A lebih besar daripada B. Tapi kita nggak boleh ngomong kalau A tidak lebih besar daripada B, berarti A lebih kecil daripada B. No, data tidak menguji lebih kecil. Ya, data hanya mengatakan bahwa H0 itu azas kondisi awal itu they are the same. Ya, produk A dan B kandungan lemaknya same. Ya, walaupun di awal-awal kalian diajarin, nulis kalau ini tanda lebih besar, maka H0-nya kebalikannya. Boleh nulis mu A lebih kecil sama dengan mu B, ya. Tapi yang paling penting dari statement ini adalah tanda sama dengannya, bukan lebih kecilnya, tanda sama dengan. Sehingga usually people write down this produk A sama dengan produk B. Ya, begitu. Saya kasih ilustrasi lain, Diki sama Ronald. Ya, kalian tes IQ. Saya mau ngetes apakah, maaf ya, Diki lebih tinggi IQ-nya daripada Ronald, oke? Ya, H1-nya rata-rata IQ Diki lebih tinggi daripada Ronald, ya kan? Terus kemudian ambil data keluar gagal tolak H0. Gagal tolak H0 itu membuktikan bahwa Ronald dan Diki tidak berbeda. Tapi kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa Diki malah lebih buruk IQ-nya daripada Ronald. Enggak. Karena yang kita tes di situ itu adalah Diki lebih tinggi enggak daripada Ronald. Ternyata tidak terbukti. Berarti Diki dan Ronald dianggap sama. Tapi kita nggak boleh menggunakan pengujian ini untuk mengatakan bahwa Diki lebih rendah daripada Ronald. Kalau itu yang terjadi, maka harus diuji lagi. Mu A lebih kecil daripada mu B. Ketika itu terbukti tolak H0 atau terima H1, baru boleh kita ngomong produk B, produk A, kandungan lemaknya lebih rendah daripada produk B. Hati-hati untuk pengambilan kesimpulan seperti ini. Diki sama Ronald sudah bisa menjawab pertanyaannya? Ya, sudah, Bu. Ya, oke. Ya, hati-hati ya untuk sudah, terkait Bu. dengan pengambilan kesimpulan seperti ini ya. Ya, jadi mu A lebih besar daripada mu B kalau tidak terbukti, it doesn't mean that mu A lebih kecil daripada mu B ya. Tapi kita boleh judgment bahwa mu A sama dengan mu B ya, seperti itu. Hati-hati. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang kritis ini. Ya, sekarang kita akan lihat ke Lebih besar dari mu 2. Jadi Ya. kita pakai yang rumus lower. ya. Selanjutnya kita cari T untuk 0,05 dari tabel. Ya. Dapat 1,714. Ya, pelan-pelan ya. Bu ini coret garis ini dulu, yes. Terus kemudian dimasukkan ke dalam rumusan itu ketemu lower bound-nya minus 2,841. Don't move dulu ya, Jane. Oke. Ya. Berarti lower bound. Berarti kalau Bu Yeni boleh tulis, lower bound itu 95% CI sama dengan nilai lower bound ya. Berarti batas bawahnya itu adalah minus 2,8419. Batas atasnya adalah tak terhingga. Ya. Batas atasnya adalah tak terhingga karena lower bound. Ya. Kelihatan yang Bu Yeni tulis di ini? Kelihatan, Bu. Ya. Alright?
Berarti untuk melihat, untuk perhitungannya sudah benar ya. Saya ini cek dulu. Minus 2,83. Ya, oke. 3,35. Ya, oke. Nah, untuk melihat, kalau misalkan kita cuma menghitung menggunakan hasilnya Jenny, tanpa menghitung yang dilakukan oleh Nadia, Karorin, dan seterusnya, kita juga bisa membuat keputusan dan kesimpulan yang sama dengan cara melihat apakah delta nolnya ada berada di dalam ini, berada nilai nol. Nilai nol ada berada di dalam itu, minus 2,8 sampai tak terhingga, pasti ada. Karena dia starting lower bound-nya adalah minus. Paham? Sehingga berdasarkan CI ini, kita juga gagal tolak H0. Ya, artinya atau kesimpulannya itu yang penting ini sama ya, kesimpulannya ini idem ya. Oke guys, paham? Kita tolak 0, kesimpulannya idem ya dengan tadi. Bu, ini saya stop share ya. Ya, jangan dulu Jenny Aurelia orang mana ya? Saya asal Papua. Oh iya, sekarang di Papua? Sekarang di Surabaya. Oh, oke. Ya, makanya suaranya agak beda. Jadi Indonesia nggak tahu betul atau enggak ya. Saya menerima video recording, video share di WhatsApp bahwa Indonesia sekarang lagi mengeluarkan uang 75.000. Kalian sudah pernah lihat video itu? Ya. Nah, di video itu belakangnya itu ada ini berbagai orang pakaian adat dan video itu video edukasi kenapa di mata uang itu ada gambar anak-anak berpakaian adat dan salah satunya ada dari Papua, dari Aceh dan seterusnya. Sudah pernah lihat video itu? Belum, Bu. Cuma lihat uangnya sekilas. 75.000. Sudah pernah lihat uang 75.000? Oh, Bu, ini belum pernah. Nanti Bu ini share aja, Bu. Nanti Bu ini share videonya di lain ya. Ya, nanti kalian mau lihat boleh. Ya, oke. Terkait dengan itu sekarang jam berapa? Jam. What time is it now? Ini soalnya jam 1 masih ngajar. Oke, jam 12.15. Kayaknya uji variansinya tidak sempat ya. 12.30. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kita mengingat bahwa asumsi dari kandungan lemak ini variansinya sama ya, ini ya, lihat ya, varians kedua populasi sama. Nah, ini yang kalian hitung tadi sama si Jenny, sama Nadia dan seterusnya dari solusi komputer ini minitabnya keluar outputnya seperti ini ya. Ini kelihatan lower bound yang dihitung oleh si Jenny, terus kemudian 0,86 atau 0,7 yang dihitung oleh Nadia, ya. Kemudian DF-nya 23, ya. Kemudian ada juga yang ngitung p-value. P-value itu adalah nilai T hitung yang diubah ke tabel, ya, tabel. Nah, di sini nilai tabelnya nggak kelihatan. Nah, nilai p-value ini menjadi penting ya. Tapi tidak saya sampaikan sekarang. Ya, kalau output dari Minitab itu langsung lihat p-value. P-value kapan tolak H0, langsung lihat p-value. Jadi kalau Anda nanti sudah kerja atau orang-orang industri, dia lihat pengujian ini langsung lihat p-value. Jika p-value lebih kecil daripada alfa, langsung reject H0. Ya, jadi tadi alfa kita berapa? 5% kan? Kalau p-value kan 19,7% ini ya, lebih besar daripada alfa, berarti nggak reject H0. Jadi ini reject H0 dari p-value ini. Nanti di UAS nilai p-value banyak dipakai. Nah, nilai p-value banyak dipakai ya. Oke, terus kemudian ini juga hasil perhitungannya Nadia tadi. Ini ya, S-pool-nya kan 8,36 ini hasil perhitungannya dari sini ya. Yang pasti waktu ujian ini tidak dimunculkan lah ya. Tapi kalau Anda mau coba-coba di Minitab ya, kalau suka ya Anda cara membaca interpretasi Minitab ini adalah seperti ini dengan hasil perhitungan kita tadi ya, teman-teman. Nah, variasinya diasumsi sama. Kalau kita lihat data ya,
ternyata mendukung varians yang sama. By the way, tapi kita bisa menguji apakah variansnya sama atau tidak dengan pengujian varians di slide paling belakang ini ya. Pengujian varians ya. Jadi ini uji varians. Uji varians. Oke, uji variansnya ini H0-nya seperti ini. Statistik ujinya ini H1-nya ada daerah tolak masing-masing pakai tabel F ya. Yang mau coba silakan coba di rumah ya. Bu ini akan mengapresiasi yang sudah coba minggu depan, bisa di share screen ke kita untuk membuktikan bahwa asumsi varians antara produk A dan B itu memang betul-betul sama. Itu ya ini ya. Soal merujuk pada contoh 2, ujilah apakah perbedaan varians antara kandungan lemak pada produk A dan B. Hasil pengujiannya akan membuktikan bahwa ternyata varians A dan B itu sama. Makanya di awal itu kita asumsi sama. Tapi sebenarnya kalau di praktisnya, di praktikalnya, di implementasinya, kita akan menguji varians dulu, baru menghitung yang tadi. Kalau variansnya sama, kita pakai S-pool. Kalau variansnya yang tidak sama, kita pakai standar deviasi yang variansnya berbeda. Paham guys? Ya, oke. Hari ini kita akan berhenti sampai di sini saja untuk pengujian. Ya, just remind you again. Hari ini kita belajar apa? Kita belajar ini ya. Kita belajar pengujian 1, 2 populasi. Ya, kemudian belum keluar. Ini ya, nggak usah di share screen. Dibesarin ya. Kita sekarang belajar pengujian 2 populasi, sudah sampai ke uji min tidak berpasangan, varians diketahui dan tidak sudah kita bahas. Kita juga sudah mempelajari bagaimana Z-test dan T-test. Kemudian kita sekedar mereview varians F-test. Nanti minggu depan kita akan mencoba membahas yang ini, kemudian yang ini dan yang ini ya, yang di zigzag itu. Nah, bagi yang berminat, waduh Bu, aku suka banget sama start 2. Ya, Bu ini juga bersyukur. Nah, kalau kalian mau berlatih mengerjakan, ini ada latihan soalnya ya. Ada latihan soal di slide yang paling belakang ya. Bisa kalian latihan ya. Nah, sebelum kemana-mana ingat untuk soal tadi ada revisi ya di slide-nya ya. Ini 95 ya. 95 CI ya, bukan 90 CI ya. Tolong direvisi dulu di slide-nya. Oke, that's all. Sebagai penutup, silakan nyalain dulu videonya. Kita akan take the last ini ya. Oke, ini akan screenshot again ya. Ya, senang bertemu dengan kalian ya. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada asisten dulu. Ya, oke. Dalam hitungan kelima, Bu Yeni akan end meeting semuanya. Oke, sehat selalu. 5. Terima kasih, Bu. Ya, 4. Terima kasih, Bu. 3. 2. 1.